Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azzallahu yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Madkhal ila Ilmi Sharh, pintu untuk memasuki ilmu sharh. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang wazan pada fi'il sulasi mujarrad. Wazan untuk fi'il sulasi mujarrad, di mana di dalam sulasi mujarrad itu ada 6 wazan atau 6 bab. Ada 6 wazan atau 6 bab. Masih ingat rumusnya Pak? Fathu dhammin, fathu kasri, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasratani. Fathu dhammin, fa'ala yaf'ulu. Contohnya nasara yansuru. Fathu kasri, fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu. Fathatani, fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Fathu dhammin, fathu kasri, fathatan. Kasru fathi berarti fa'ila yaf'alu, alima lam. Dhammu dhammin, fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Kasratani, fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsib. Ini nambah di dalam fi'il sulasi mujarrad, nambah di dalam fi'il sulasi mujarrad. Dan bisa juga disebutkan nama babnya dengan contohnya. Jadi bab nasara, bab daraba, bab fataha, bab alima, bab hasuna, dan bab hasida. Ini sittatu abwab fil fi'li sulasi mujarrad. Ada di dalam fi'il sulasi mujarrad. Dan masing-masing bab itu ada muta'addinya, ada lazim. Di dalam bab pertama fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, itu ada yang muta'addi. Contohnya nasara yansuru. Ada yang lazim, contohnya kharaja yakhruju. Demikian juga di dalam bab yang kedua fa'ala yaf'ilu, ada yang muta'addi, contohnya daraba yadribu, memukul. Ada juga yang lazim, contohnya jalasa yajlisu, duduk. Bab ketiga juga sama, fathih, fa'ala yaf'alu, contohnya fataha yaftahu, membuka. Ada juga yang lazim, contohnya dhahaba yadhhabu, pergi. Bab keempat juga sama, fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, mengetahui. Atau yang lazim fariha yafrahu, gembira atau senang.
khusus bab kelima semua fiil-fiilnya adalah fiil lazim. Tidak ada fiil muta'addi di dalam bab kelima. Itu catatan. Makanya di situ strip kosong. Ya, bahwasanya semua fiil yang masuk bab kelima adalah fiil lazim. Hasuna yahsunu, kabura yakburu, besar. Sabura yasburu, kecil, dan seterusnya. Dan kebanyakan menunjukkan fiil sifat. Fiil sifat. Kemudian bab keenam itu ada yang muta'addi, ada yang lazim juga. Hanya saja fiil yang masuk bab keenam ini sangat jarang, bisa dihitung dengan jari. Jadi fiil yang masuk bab keenam jarang. Kebanyakan di bab pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Bagaimana kita mengetahui fiil ini masuk bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Dengan apa kemarin? Dengan simak. Apa maksudnya simak? Bagaimana kita menyimak, mendengarkan orang-orang mengucapkannya. Bagaimana kita menyimak atau mendengarkan orang-orang mengucapkannya, khususnya harokat ain fi'il madhi dan ain fi'il mudhari'nya. Karena memang yang membedakan adalah harokat ain fi'il madhi dan ain fi'il mudhari'. Adapun fi'il dan fi'ilnya itu tidak jadi penilaian karena semuanya sama. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fathah semua. Ya alu, ya ulu, ya ilu, fathah, sukun, dhammah. Ya, yang beda pada ain fi'ilnya saja. Sampai di sini sudah difahami ya, insyaallah mudah ya. Sekarang kita akan masuk untuk lanjutannya, saya bacakan untuk disimak. Ya. Al-fi'lu al-thulathiyyu al-mazid. Al-fi'lu al-thulathiyyu al-mazid. Fi'il thulathi mazid. Al-fi'lu thulathiyyu al-mazid. Fi'il thulathi mazid. Di situ ada 3 kolom. Yang pertama ziyadatu harfin. Tulisan ziyadatu di sampingnya. Ziyadatu harfin, tambahan 1 huruf. Jadi hurufnya ada berapa jadinya? 4. Ini huruf pada fi'il madhi ya. Kita melihatnya fi'il madhinya. Karena thulathi mujarrad 3 ditambah 1 jadi hurufnya ada 4. Nanti pada thulathi mazid 1 ada 3 wazan. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Yang kedua ziyadatu harfaini. Ziyadatu harfaini, tambahan 2 huruf. Thulathi ditambah 2 berarti sekarang hurufnya ada 5 ya, karena thulathi 3 ditambah 2 jadi 5. Ada berapa bab di dalam thulathi mazid 2? Ada 5 bab. Ada 5 bab. Tadi thulathi mazid 1 ada 3 bab, thulathi mazid 2 ada 5 bab. Kemudian yang terakhir ziyadatu salasati ahruf. Ziyadatu salasati ahrufin. Salasati ahruf, tambahan 3 huruf. Tambahan 3 huruf. Berarti ada berapa hurufnya? 6. Ya, karena 3 ditambah 3 6. Ada berapa bab di dalam thulathi mazid
Jadi total di dalam sulasi mazid ada berapa bab? 3 tambah 5 8 ditambah 4 12 bab fi'il sulasi mazid. 12 bab fi'il sulasi mazid. Dan nanti Anda perlu ketahui kebanyakan fi'il di dalam bahasa Arab itu fi'il sulasi, imma mujarrad imma mazid. Fi'il rubai sedikit, fi'il rubai itu sedikit, tidak banyak. Kebanyakan fi'il sulasi, baik sulasinya mujarrad atau sulasinya mazid. Ada fi'il rubai tidak banyak. Kenapa di sini untuk fi'il sulasinya tambahannya hanya sampai 3, tidak ada tambahan 4 huruf? Karena maksimal jumlah huruf fi'il madhi paling banyak adalah 6. Jadi Anda tidak akan dapatkan fi'il madhi hurufnya lebih dari 6, tidak ada. Paling banyak 6, paling sedikit 3. Jadi nggak ada yang 2, apalagi 1. Ya, jadi jumlah fi'il madhi itu hurufnya 3, 4, 5, 6. 3 pada sulasi mujarrad, 4 pada sulasi mazid 1 atau rubai mujarrad, 5 pada sulasi mazid 2 atau rubai mazid 1, dan 6 pada sulasi mazid 3 atau rubai mazid 2. Ya. Ini sebagai pengantar dulu sampai sini paham ya? Materi ini sudah dipahami ya? Ya, sekarang untuk sulasi mazid 1 Ziyadatul Harbin saya bacakan untuk simak cara bacanya. Karena ini bentuknya bagian kolom-kolom, jadi perhatikan cara bacanya. Al-fi'lu thulathiyul mazid, fi'il sulasi mazid. Ziyadatu harfin, ziyadatu harfin. Kemudian baca lagi, ziyadatu hamzatil qat'i, ziyadatu hamzatil qat'i. Al-waznu af'ala, al-waznu af'ala. Al-mawzunu, apa bacanya itu? Dipaskan aja, af'ala berarti ahsana. Karena wazan dan mauzun itu pasti harokannya sama, pasti harokannya sama. Makanya pada al-mauzun nanti gak usah kasih harokat, harokannya pada al-wazannya saja, al-mauzun jangan dikasih harokat. Ya. Al-mauzunu ahsana, al-aslu hasuna. Hasuna atau hasana atau hasina, hasuna. Karena ini masuk bab kelima, bab kelima, hasuna yahsuna. Berikutnya ziyadatu tasydidin, ziyadatu tasydidin. Tasydid, tasydid apa tasjid? Tasydid, ya tasydid. Ziyadatu tasydidin. Al-waznu fa'ala, al-waznu fa'ala. Baca tasydid ditekan, fa'ala. Al-mawzunu apa itu? Karrama, karrama. Al-aslu karuma, karuma sama dengan hasuna, babnya bab kelima. Al-aslu karuma.
Berikutnya ziyadatu alifin. Ziyadatu alifin. Al-waznu fa'ala. Fa'ala panjang. Al-mawzunu apa bacaan itu? Hasaba. Kan pas fa'ala hasaba. Al-aslu hasiba. Hasiba yahsibu. Kena. Ya, saya baca lagi disimak ya. Ziyadatu harfin, ziyadatu hamzatil qat'i, al-waznu af'ala, al-mawzunu ahsana, al-aslu hasuna. Hasuna artinya apa tadi hasuna? Bagus, ya, bagus atau baik. Hasuna bagus atau baik. Hasan artinya orang yang bagus yang baik. Hasan. Ahsana artinya membaguskan atau berbuat baik. Bisa diartikan membaguskan, bisa diartikan memberikan kebaikan. Membaikan di sini banyak memberikan kebaikan. Membaikan kan ada gitu ya. Membaikan itu apa? Memberikan kebaikan. Ahsana, ihsan, berbuat baik. Karena wazan af'ala itu membuat tambahan mendengarkan. Bagus, membaguskan. Baik, membaikan. Membaikan itu siapa? Memberikan kebaikan. Ahsana. Yang kedua, ya, ziyadatu tasydidin, tambahan tasydid, al-waznu fa'ala, wazannya fa'ala, al-mawzunu karrama. Contohnya karrama, asalnya karma. Karma berarti karma mulia, karim. Karim kan yang mulia ya, karim. Karma mulia. Karama memuliakan. Jadi tambah mendengarkan, memuliakan. Ziyadatu alifin, al-waznu fa'ala, wazannya fa'ala, panjang, panjang dipanjangkan, fa'ala. Al-mawzun contohnya hasaba. Asalnya hasiba. Hasiba apa? Menilai atau menghitung. Hasaba artinya apa? Muhasabah artinya muhasabah. Hasib anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hisab, introspeksi, perhitungan. Hisab, muhasabah. Hisab kan hisab, ya, menghitung ya. Perhitungkanlah, ya, memperhitungkan, ya. Hisab memperhitungkan. Ya, saya jelaskan dulu mengenai juga. Ya, sekarang kita sudah mulai masuk fi'il sulasi mazid. Ini kotor sekali, menghapusnya itu.
Hapusnya kayaknya. Ya, jadi untuk isolasi masjid nanti ada beberapa wajah. Yang pertama untuk isolasi masjid satu ya, isolasi masjid satu ya, isolasi masjid satu nanti ada 3 bab, ada 3 bab. Itu pertama bab af'ala, bab af'ala, kemudian bab fa'ala, kemudian bab fa'ala, bab fa'ala. Ini papan tulisnya kotor sekali. Bab af'ala, fa'ala dengan fa'ala. Ini 3 bab di dalam sulasi masjid 1. Dan perlu untuk ketahui bahwasanya sulasi masjid 1, masjid 2, masjid 3 itu semuanya kiasi. Kalau sulasi mujarrad apa kemarin simani. Jadi dalam penetapan ada 2, ada qiyas, ada simak. Kalau simak itu berarti tidak ada kaidahnya. Kita ketika memasukkan bab ini masuk bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kita menyimak. Ya, semuanya jelas sekali. Ya, itu menyimak. Adapun di dalam sulasi masjid itu kias itu artinya apa? Semuanya dikiaskan dengan wazannya, dikiaskan dengan wazannya. Setiap fi'il sulasi masjid yang itu dikiaskan, tidak simai. Jadi lebih mudah, lebih mudah karena dia dengan simai. Semuanya disini. Ini menghapusnya telat Pak. Harusnya tadi. Ya, insyaallah. Ya, jadi untuk sulasi masjid 1 itu ada 3 bab. Tadi apa bab? Af'ala, kemudian yang kedua bab fa'ala, kemudian yang ketiga bab fa'ala. Ya. Dan sulasi masjid ini simai, apa kiasi? Apa artinya kias? Semua fi'il yang masuk pada sulasi masjid 1 maka dia mengikuti ini. Kalau tambahannya hamzah kotor namanya atau qati, pasti wajahnya af'al. Gak ada yang dibaca af'ila, af'ula, gak ada. Pasti fathah, sukun, fathah. Itu rumusnya. Gak ada af'al. Ain, fa, ain lamnya itu rumusnya sudah standar. Ya. Fathah hamzah tambahannya, disukun fa fi'ilnya, di fathah ain dan lamnya, af'al. Demikian juga kalau tambahannya tasydid. Tasydid itu sebenarnya tambahan huruf yang sama dengan ain fi'ilnya. Jadi ain fi'ilnya di double.
Karena huruf tasydid itu sebenarnya kan dua huruf yang jadi satu. Jadi fa'ala itu sebenarnya seperti ini. Fa, ain, la. Fa'ala seperti ini ya. Jadi ainnya ada dua. Yang pertama disukun, yang kedua dihidupkan. Kemudian kalau ditulis jadi satu huruf, ya caranya gimana? Ya, sebagai tanda ada dua, pakai seperti ini. Ya, atas itu ada dua sebenarnya. Ini maksudnya dua huruf yang jadi satu. Atau kalau kita istilahnya tasydid. Jadi istilah tasydid seperti ini itu menunjukkan dua huruf jadi satu. Ya. Jadi itu tambahan tasydid, atau dalam bahasa lain ziyadatu ainil fi'li, tambahan ain fi'il, huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Ini tasydid. Ini menghapusnya langsung harus pakai itu. Kemudian yang kedua tambahan alif, tambahan alif setelah fi'il, ya, wazannya fa'al. Apa sih bedanya hamzah dengan alif? Bedanya apa hamzah dan alif? Kalau hamzah itu bisa diberi harokat, a, i, u, itu hamzah ya. Kalau alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif itu hanya huruf mat, yang tidak bisa menerima harokat. Makanya kalau dulu belajar apa itu Quran, alif fathah, a, alif kasrah, i, alif dhamma, u, itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena alif itu tidak boleh dikasih harokat. Yang menerima fathah, kasrah, dhamma itu hamzah, bukan alif. Makanya kalau atau mengiram al-alifu la taqbalu harokat fi dzatiha abada. Alif itu tidak bisa menerima harokat selama-lamanya. Gak ada ceritanya alif diberi harokat. Alif itu hanya huruf mat. Alif hanya huruf mat, huruf memanjangkan bacaan fathah. Jadi alif hanya huruf untuk memanjangkan bacaan fathah. Kembali ke sini. Jadi nanti setiap fi'il sulasi mujarrad, ketika dia ditambah satu huruf, ya sesuai dengan tambahannya dia akan di sini. Contohnya misalkan apa? Hasuna, hasuna. Ketika mengerti wazan af'ala, jadi gimana? Ahsana, ahsana, ahsana. Sama persis. Af'ala, ahsana. Ketika mengerti wazan fa'ala, gimana? Hassana, hassana. Ketika mengerti wazan fa'ala, hasana, 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 hasana. Seperti itu. Karuma juga sama. Karuma artinya apa? Mulia. Mengerti wazan af'ala, akroma, akroma. Mengerti wazan fa'ala, karrama, karrama, karrama. Mengerti wazan fa'ala, karrama. Seperti itu ya. Contoh lagi, misalkan nasr, atau misalkan lahaba, atau nasr ya, nasr misalkan nasr. Mengerti wazan af'ala, af'ala berarti ansar. Mengerti wazan fa'ala, nasara, ya. Nah, mengerti wazan fa'ala, nasara. Contoh lagi dhahaba, dhahaba. Mengerti wazan af'ala, adhaba. Mengerti wazan fa'ala, dhahaba. Berarti air nya tuh perubahannya di
rakab, zahaba. Mengerti wazan fa'ala, zahaba. Ya, dan seterusnya semuanya seperti itu. Satu lagi misalkan jalasa, jalasa. Ini yang bermasalah ini. Jalasa. Mengerti wazan af'ala, ajlasa. Mengerti wazan fa'ala, jalasa. Mengerti wazan fa'ala, jalasa. Tidak melihat dari bab berapa, apakah dari bab kelima, apakah dari bab pertama, apakah dari bab ketiga, apakah dari bab keempat atau bab kedua, semuanya sama. Berapa apapun babnya, ketika sudah mazid tidak berpengaruh. Ketika wazannya af'ala pasti bacanya af'ala, ahsana, akrama, absara, adhaba, ajlasa, dan seterusnya. Akbar, asghar, apalagi ya. Qa'ada, duduk, aq'ada, ya. Semuanya ketika wazan af'ala seperti ini. Aslama, ya. Asyraka, ya, semuanya. Ketika mengutu wazan fa'ala, ya, di tasydid hasuna menjadi hasana, karuma, karrama, nasara, nassara, dhahaba, dhahaba, jalasa, jalasa. Termasuk misalkan nanti alima misalkannya. Alima gimana ketika wazan af'alanya? Di sini a'lama atau a'lima? A'lama. Harokat lam tidak berpengaruh, ya. Begitu juga ketika ini fa'ala atau alima atau allama? Allama bukan alima, ya. Bukan sekadar ditasydid harokatnya tetap, ya. Harokatnya tetap mengikuti wazannya. Alima, a'lama, allama, alama, gitu ya. Semuanya. Ya, ini ketentuan di dalam fi'il sulasi mazid, bahwasanya ketika fi'il sulasi mujarrad mengikuti wazan-wazan di dalam sulasi mazid, maka apapun babnya, pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, itu tidak berpengaruh. Harokatnya mengikuti wazannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa? Berarti dengan kata lain, setiap fi'il sulasi mujarrad bisa dibuat sulasi mazid, gitu. Ya, pertanyaan bagus. Apakah setiap fi'il sulasi mujarrad itu bisa dibuat fi'il sulasi mazidnya? Seperti jadi misalkan kayak contohnya apa? Nasoro, doroba, fataha yang kita pelajari kemarin, ya. Apakah itu pasti ada sulasi mazid? Kalau masalah bisa dilihat bisa, ya. Hanya saja apakah nanti di dalam pemakaiannya itu banyak dipakai atau jarang dipakai atau tidak dipakai, itu kembali kepada kalam Arab, ya. Jadi misalkan contohnya kayak hasuna. Apakah hasuna ada yang mengerti wazan af'ala? Ahsana ada. Ahsana yuhsinu ihsan, maka ada kata ihsan. Muhsin, kita sebut kata muhsinin, ya. Itu dikatakan ahsan, bukan hasunanya. Kalau hasunah itu kebanyakan hasan. Ada orang namanya Hasan, orang yang baik, Hasan. Tapi kalau ihsan itu dari kata ahsan, bukan hasanah. Jadi sulasi mazid. Ahsana yuhsinu ihsan, artinya orang yang suka berbuat baik. Jadi ihsan itu artinya orang suka berbuat baik. Atau muhsin, muhsin artinya orang yang berbuat baik. Makanya orang yang ngasih fatwa namanya
muhsinin, karena memberikan kebaikan. Apakah ada juga yang hasanah dengan wazan fa'ala? Hasanah ada. Hasanah yuhsinu tahsin. Tahsin artinya membaguskan, memperbaiki. Ya, Pak, kita belajar tahsin itu dikata hasanah yuhsinu tahsin, membaguskan. Apakah ada hasanah dengan wazan hasanah? Allah alam, saya belum mendapatkan. Demikian juga kata-kata yang lain. Ya. Jadi apakah bisa masuk kepada wazan af'ala, fa'ala dan fa'ala secara umum? Bisa. Hanya saja nanti apakah dipakai atau tidak kembali kepada apa? Kalam Arab. Apakah sulasi mujarrad ini dipakai di dalam wazan af'ala atau fa'ala atau fa'ala atau tidak dipakai? Dan nanti insya Allah di dalam bab al-fawaid di bagian bawah ada al-fawaid akan kita menjelaskan lebih lanjut, ya. Dan Allah yang saya ketahui, ya, dari sulasi mazid 3 ini yang paling banyak dipakai adalah af'ala dan fa'ala. Itu dua itu sangat banyak dipakai. Ya, hampir kata-kata yang kita kenal dan sudah dijadikan bahasa kita itu dari wazan af'ala dan fa'ala, dan sudah menjadi bahasa kita. Contohnya apa? Islam. Dengan kata Islam, Islam itu dari kata aslama yuslimu Islam. Muslim, lanjutannya aslama yuslimu Islaman fahuwa muslim. Ya. Apalagi contohnya iman, mereka sama ala amana yu'minu iman wa huwa mu'min. Apalagi musyrik, asyraka yusyriku isyrak wa huwa musyrik. Apalagi semua kata-kata Arab yang masuk kita banyakkan af'ala dan fa'ala. Atau kasih contoh apa? Coba apa contohnya? Dalam baca-baca zikir, ya subhanallah itu namanya apa? Tasbih. Tasbih itu kata sabbaha yusabbihu tasbih, berarti wazan fa'ala. Tahmid dan kata hamada yuhammidu tahmid itu fa'ala. Apalagi tahlil, halala yuhallilu tahlil, wazan fa'ala. Apalagi takbir, kabbara yukabbiru takbir, wazan fa'ala. Semuanya fa'ala. Pokoknya kalau depannya tak apa itu kebanyakan fa'ala. Tauhid, wahada yuwahidu tauhid. Tahsin, hasana yuhasinu tahsin. Apalagi yang depannya tak itu wazan fa'ala. Makanya belajar tahsin itu enak. Kenapa? Karena kita akan banyak tahu kosakata yang sebenarnya biasa kita pakai dalam bahasa kita. Oh, ternyata bahasa Arabnya ini. Itu enaknya belajar sama. Sudah masuk bisa ya? Sudah bisa kita ada dulu, bisa kita lanjutkan. Ya.
Ya, kita akan contohkan beberapa kata-kata yang memiliki wazan fa'ala ya, biar ada gambaran. Jadi fi'il sulasi mazid seperti saya sampaikan tadi yang memiliki wazan af'ala dengan fa'ala itu sangat banyak. Dan kebanyakan kata-kata itu sudah kita ketahui ya dalam bahasa kita ya. Contohnya untuk wazan apa dulu, nama af'ala ya, wazan af'ala. Coba apa tadi contohnya dari katanya sendiri tadi apa? Ihsan ya, ihsan nama orang, ihsan. Kemudian apa lagi? Irsyad. Kalau nama-nama depan-depan irsyad. Apa lagi? Insan. Insan. Atau Islam. Apa lagi? Iqbal. Nama orang lagi Iqbal. Apa lagi? Imran. Islam. Ini ya Islam. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Imran. Ikram aja nama orang ikram. Ya, ini yang pakai masdarnya. Mau pakai isim fa'ilnya juga bisa. Muslim, ya, muslim ya, muslim dan seterusnya ya. Ini ihsan, ini dari kata ahsana. Ahsana ya. Kalau irsyad nanti apa kira-kira? Rasyada. Kalau ini aku belum ingin tahu bab-babnya. Arsyada. Islam. Aslama. Artinya masuk Islam. Aslama. Iqbal. Aqbala. Iqbal. Aqbala. Kalau Islam. Aslaha.
Aslah. Islam. Kalau muslim sama dengan Islam. Aslam. Kalau musyrik, bagi musyrik orang musyrik apa berarti? Asyroka. Ini semuanya wazan af'al. Ahsana, berbuat baik. Arsyada, memberikan bimbingan. Maka irsyad itu artinya disuka memberikan bimbingan. Aslama, menyerahkan diri, berserah diri. Aqbala, menghadap atau menyongsong. Aslaha, membaguskan. Ada tasomoha itu baik atau bagus. Aslaha, membaguskan, mendamaikan. Islam melakukan perdamaian. Aslama tapi sama asyroka, menyekutukan atau membilangkan, menduakan. Ini semuanya menjadi wazan af'ala ya. Ini dan nanti masih banyak lagi. Kemudian yang wazan apa tadi? Fa'ala. Ini tidak kalah banyaknya. Nama-nama zikir, bacaan zikir contohnya apa? Dari tasbih, apa lagi? Habis tasbih, tahmid. Habis tahmid, takbir. Habis takbir, tahlil. Ya kan tahlil kan? Tahlil itu bahasa Arab ya. Tahlil. Cuma kalau ditambah lam itu udah bahasa Arab. Tahlil. Habis tahlil, baca dikit. Apa? Tarji. Oh ya, majlis tarji. Ya tarji. Ada lagi, pokoknya depan-depannya tak. Tasmi. Yang sering-sering dengan bahasa kita tajwid. Ya tajwid kan. Ini yang sering dilakukan Ismail, tajwid. Tauhid, ya kan? Tauhid. Apa lagi? Tahsin. Ada tajwid, ada tahsin. Tahfidz. Tahmid tadi saja. Tahsin. Apa lagi? Ini kan semuanya sama kan? Tasbih, tahmid, harokatnya sama semua kan? Sama kan? Atau kasih harga satu untuk bawahnya sama pasti. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tarjih, tajwid, tauhid, tahsin. Ya, ini kalau depannya tak kayak gini, itu tadi ini depannya hanya hamzah ya, depannya hamzah. Ini itu af'al. Kalau depannya tak gini wazan fa'ala. Tasbih itu dari kata sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sabbaha. Kalau tahmid ada ambil ini terakhir gitu ya. Kedua, ketiga, keempat. Berarti hamada yuhamidu tahmid. Kalau takbir kabbaro ya, karena pakai tasdid. Kalau tahlil halala yuhadilu tahlilan. Ya tahlilan bahasa Arab. Halala yuhadilu tahlilan. Halala. Kalau tarjih rajimha berarti rajaha yurjihu tarjihan, menguatkan, merajihkan atau menguatkan. Rajah ya rajah. Tajwid jawada yujudu tajwid, artinya membaguskan.
jawada. Tauhid wahada yuwahidu, tauhid menunggalkan. Tahsin hasana yuhassinu, hasan tahsin. tahfid, Ayat sudah lagi sebelumnya tahfid ya, tahfid. Tafsir ya, kebanyakan tahfid. Berarti tafsir kan? Tafsir berarti fassara, tafsir berarti fassara. Apa tadi? Takmir. Ya takmir, antara yang takmir. Pokoknya ini kalau mencari, antum semuanya yang ada di sini masing-masing bawa 5 contoh itu nggak masih kurang. Dan dua wazan ini, af'ala dengan fa'ala, itu sangat banyak masuk ke bahasa kita. Antum sudah biasa kata tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tarjih, tajwid, tauhid, tahsin, tahfidz, tafsir, takmir, ya, dan tata yang lain, ya, itu dari wazan fa'ala, ya, dari wazan fa'ala. Dari mana saya baca ini? Kalau urusan nanti munculnya gini nanti, ini kan sudah ditafsir, ya, kita kan belum berbelajar. Yang terakhir wazan apa tadi? Fa'ala. Ini juga banyak. Ini mau ditambahkan apa kan nanti? Sebenarnya kalau bingung. Mau dicontohkan wazan fa'ala? Cukup aja ya. Oh contoh yang wazan fa'ala. Ini saya harus berarti penghapusnya mana tadi Pak? Penghapus ini nanti tambah error. Jadi dan nanti sulasi mazid yang paling banyak yaitu sulasi mazid sama. Yang ininya nggak usah apa. Ini berarti penghapus kepala ini spesial. Saking semangatnya menghapus atau grogi, tukang minum diminum grogi, sampai nggak berani hadap ke kamera. Ya, kemudian yang terakhir apa wazan fa'ala. Fa'ala juga banyak di dalam bahasa kita. Wazan fa'ala ini biasanya depannya pakai mim. Contohnya apa? Kalau orang dagang kerjasama namanya apa? Mudharabah. Mudharabah dari kata dharaba. Dharaba yudharibu mudharabatan. Habis mudharabah apa lagi? Orang yang bersungguh-sungguh. Mujahadah. Yang depan nanya ya, mujahadah. Berarti apa mujahadah? Mujahadah. Ada lagi? Itu dukun-dukun yang jualan jamu, jualan obat. Apa? tabib, mujarabah. Itu bahasa Arab. Mujarabah atau mujarabah ya. Ingatnya mujarabah. Orang kerjasama
Musyarabah. Muhasabah. Musyarabah. Ya, kata berarti apa? Syarabah. Apa tadi? Muhasabah. Muhasabah. Musyawarah. Muhasabah. Kata berarti muhasabah. Hasabah. Hasabah. Apa tadi? Musyawarah. Berarti apa bahasa Arabnya? Dari kata musyawarah. Musyawarah. Apa lagi? Yang umum kan banyak. Musyarakah. Musyarakahnya sudah musyarakah, muhasabah, mujahadah, mudharabah, muhasabah, musyarakah, munaqashah. Debatnya berarti munaqashah atau debat? Naqashah. Munaqashah yang Indonesia ya. Apa lagi? Mulazamah. Berarti mulazamah. Berarti dia kata mulazamah. Dan seterusnya. Pokoknya depannya itu berarti wazan fa'al. Ya. Ini kata-kata ini banyak kita dapatkannya dalam bahasa kita. Ini juga banyak, ini juga banyak. Ya. Nah, kalau kita belajar tasrif, kita baru tahu ternyata kata itu dari kata ini disebutnya. Masuk ke bahasa Indonesia itu biasanya kalau tidak masdar, isim fa'il atau isim maf'ul. Itu masuk ke bahasa kita. Ya. Fi'il mati jarang. Ya. Fi'il jarang. Yang masuk ke bahasa Indonesia kalau kata dasarnya masdar atau isim fa'il atau isim maf'ulnya. Insyaallah ketika kita sudah belajar tasrif kita akan banyak. Semuanya belajar secara itu asing. Ya kalau antum yang baru awal-awal belajar sudah pamitan bahasa Arab merugi ya. Ya merugi. Dan makanya jangan sampai yang pamitan dulu yang ini masih dalam fase berapa menjadi marhalah pertama apa sudah yang kedua? Masih nasar belum ada dorongannya, masih nasar belum ada dorongan, apalagi fathah masih jauh, alimah, hasunah dan hasin. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzallahu iyyakum. Tapi dirasa dan pada kita cukupkan pada kesempatan ini. Kita tutup dengan pengertian. Karena sama suara hujan pada lebih kencang tadi. Iya. Kalau ada kata lebih dari 30 depannya hamzah, apakah itu pasti fi'il mazid? Jawabannya nanti setelah selesai. Ya, makanya kalau ingin tahu jawabannya jangan sampai absen. Ya, insya Allah nanti ada jawabannya. Iya, dijawab sekarang juga muncul makan kasihan yang lainnya. Ya, nanti kalau belum jawabannya, insya Allah nanti setelah selesai pembahasan al-awzan. Ada lagi? Cukup ya? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.